Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bertemu dengan saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini ada suatu pertanyaan jamaah kepada saya, yaitu tentang perbedaan aliran di dalam akhir-akhir zaman ini. Menengok fenomena perbedaan aliran-aliran di akhir zaman yang terjadi, yang bersesuaian kata dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti akan terjadi perpecahan umatku, yaitu menjadi 73 golongan, dan yang 72 bulat-bulat masuk neraka, begitu kata Rasulullah. Jadi ada salah seorang jemaah menanyakan kepada saya, dan saya jawab begini, ini cuman sekedar berbagi cerita, mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa simak tuntas, jangan tanggung-tanggung menyimak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ini pesan saya, sebab ini masalah perbedaan. Hati-hati saudara-saudaraku menyimak, jangan terjadi gagal paham nanti. Jawabannya, saya pernah tanya sama guru saya, Haji Syekh Abdul Manap. Katanya begini dalam menyikap aliran-aliran yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Memang terjadi 73 aliran, tapi yang satu itulah yang murni umatku, kata Rasulullah. Dalam menyikapi ini, rupanya keterangan dari Tuan Guru saya begini, dan itu pula saya jawab kepada si pentanya itu, salah seorang jemaah itu. Contohnya, satu golongan itu mempunyai jamaah 100 orang, dikelompokkan dalam satu jamaah itu 100 orang, tapi ada satu yang selalu takwa dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak memikirkan cara, tidak memikirkan perdebatan, dia tidak memikirkan segala macam. Dia tidak mau meragukan otaknya itu dengan pendapat-pendapat. Tapi yang dia tahu hanya membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang bisa merugikan dia untuk menempuh hari selanjutnya, yaitu hari kematian. Sebab hidup yang sebenarnya adalah sesudah kematian. Hati-hati penyimaknya saudara-saudaraku. Inilah penjelasan-penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kemudian di golongan yang kedua pun begitu.
ada pula 100. Satu kelompok itu ada satu orang yang selalu ingin membersihkan dirinya, yang tidak memikirkan masalah perdebatan itu, yang dia tahu takwa kepada Allah dan perintah Rasul, ikut dia perintah Rasul. Sebab kita ke dunia ini yang dipikirkan itu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, begitu kata Allah, tidak akan kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku saja. Kata Allah, dia itu saja yang dia pikirkan. Begitu seterusnya yang 73 golongan itu. Maka itulah yang diambil satu persatu orang yang membersihkan dirinya itu. Orang yang selalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertanam sifat itu di dalam dirinya itu, itulah rupanya golongan yang termasuk diridhoi Allah dan Rasulnya. Walaupun dia golongan hebat, tapi akhlaknya jelek. Dia mau hebat saja, yang ini salah, yang itu salah, dikeluarkan hadis sebanyak-banyaknya untuk membantah ini, membantah itu. Bukan itu orangnya. Begitu juga seterusnya. Jadi yang satu golongan itu rupanya orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah di dalam segi apapun. Dia tidak ada tujuan lain selain lillahi ta'ala. Dia tidak bisa berbuat kalau tidak ada izin Allah. Itulah orang. Dia tidak mau pamer-pamer ilmu, hebat sana, tunjuk sini. Dia nggak mau begitu. Dia penampilan sederhana, biarlah, begitulah. Sosok-sosok aliran yang satu golongan kata Rasulullah itu menurut keterangan dari Tuan Guru saya. Jadi saya ingatkan dengan pencernaan yang bisa kita terima oleh nalar kita, masuk akal. Walaupun itu alirnya Islam murni, segala macam, banyak aliran-aliran, tapi kalau akhlaknya tidak terjaga dan tujuannya lain, nggak usah diikut. Nah, begitulah kira-kira jawaban saya kepada salah satu jamaah itu. Jadi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat dengan sekedar berbagi pengalaman dengan ilmu yang telah dituntut dan diberikan Allah, dititipkan Allah kepada kita semua, terutama kepada anak-anak saya, adik-adik saya nanti. Hati-hati, dengar cerita ini baik-baik. Yang diridhoi Allah itu adalah orang yang selalu memperbaiki diri. Jangan ikut aliran-aliran yang sebanyak-banyak itu. Walaupun dia pembicaraannya hebat, hadisnya banyak, hafal Al-Quran ini semuanya, tapi akhlaknya jelek, tidak akan diterima Allah. Sebab niatnya sudah lain. Hati-hati baik. Walaupun dia 100 kali naik haji, umroh 1000 kali, gelarnya sudah sepanjang, akhlaknya ini tidak bagus, jangan ikut. Itu peringatan khusus buat adik-adik saya, saudara-saudara saya, dan anak-anak saya nanti. Perhatikan cerita saya ini. Tanamkan keyakinan billahi ta'ala, la hawla wala quwata illa billah. Itulah keimanan yang sebenarnya untuk bekal kita nanti di hari sesudah dunia ini, yaitu akhirat. Jangan bikin ragu otak kita oleh aliran-aliran itu. Ikuti ajaran-ajaran
yang masuk ke akal kita, yang bisa dicerna. Sebab ilmu di dalam agama Islam itu 4 macam yang sering-sering saya ceritakan itu. Yang pertama, syariat. Itulah yang menentukan sah betulnya, itu syariat itu. Betul bacaannya, lurus bacaannya. Kalau tidak sanggup, ada lagi jalan ringannya. Tarekat hati, hakikat hidup, ma'rifat, seluruh tubuh kita ini bisa beribadah, dan jalur ibadah pun tidak satu. Jadi yang dikatakan syariat itu cara-cara, sampai kemanapun belajar. Yang ilmu syariat itu cara berbuat, cara membaca, cara berbuat, cara membaca. Nah, begitu saja seterusnya. Nah, jadi jangan bikin ragu nanti, saudara-saudaraku. Ada sebuah cerita oleh ulama kondang. Saya pernah mendengar sekitar tahun 97 sebuah kasetnya. Itu Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini motivasi singkat. Mudah-mudahan ada juga lagi cerita-cerita itu, ceramah dalam ceramahnya. Jadi sebelum kita ceritakan untuk almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ selaku guru ulama besar, kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ceritanya begini. Ada 4 orang buta disuruh menginap gajah. Nah, ini gajah berdiri di depannya. Nah, dipanggil orang buta yang pertama. Dia pegang belalai gajah, yang katanya gajah itu kecil di bawah, panjang besar di atas. Nah, bisa melengkung-melengkung. Sebab apa yang dia pegang belalai gajah? Nah, dipanggil orang buta yang kedua. Disuruh kena gajah. Nah, katanya gajah itu tipis, lebar macam kipas. Sebab apa yang dia pegang? Telinganya, telinga gajah. Dipanggil orang buta yang ketiga. Nah, ditanya bagaimana gajah? Gajah itu bulat besar seperti bola dunia besar, katanya. Sebab apa yang dia pegang? Perutnya yang dia raba-raba, perut gajah itu yang dia, tentu besar dia. Dipanggil lagi yang terakhir, yang keempat. Nah, disuruh lagi gajah. Mana yang gajah? Nah, gajah itu katanya kecil, tapi ada bulu-bulunya di bawah. Nah, tinggi panjang pula katanya. Sebab apa yang dia pegang? Ekor gajah itu ada bulat-bulat, ada bulu-bulu itu. Nah, jadi itulah kesimpulannya bagi kita yang orang buta tadi, semuanya itu gajah. Supaya kita jangan ragu, perhatikan, semuanya itu gajah, tapi lantaran orang yang 4 ini buta, itulah maka berbeda pendapatnya. Masa berbeda di dalam agama yang satu, Islam. Jangan kita mencari celah-celah untuk membuat perbedaan. Tuhan satu, Allah. Nabi pun satu, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pun satu, kitab pun satu, yaitu Al-Quran. Pendapatnya berbeda, itu kan lantaran buta namanya. Tugas kita sudah jelas, saudara-saudaraku, di atas dunia ini. Semata-mata untuk menyembah akan Allah. Nah, jadi berpikirlah, mainkanlah pemikiran kita di situ. Dan tuntut ridho Allah itu, illahi anta maksudi wa redaka matlubi. Aktini mahabbataka wa bi qurbika Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam pembicaraan cerita ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat.
sekali lagi jangan ragu-ragu. Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jangan ragu-ragu. Jangan dipisahkan kita oleh aliran-aliran yang tidak menentu itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.